Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai materi logika matematika. Sebelum itu, saya mewakili kelompok 2 akan membacakan siapa saja anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri, Genoveva Elita Putri. Yang kedua ada Revocatus Amadeus Martin Putranto. Yang ketiga ada Tarsisius Risto Ardianto. Yang keempat ada Martina Aryani Payubawo. Yang kelima ada Yoel Nathaniel Tanuwijaya. Yang keenam ada Rian Christian Sidin. Yang ketujuh ada Andre Lee. Dan yang terakhir ada Lutfi Ilham Baihaqi. Oke, langsung saja kepada penyampaian materi. Halo semuanya, di materi yang pertama ini, saya akan menjelaskan berkaitan dengan pengertian logika. Secara umum, logika adalah teori dalam penyimpulan, di mana didasarkan dengan konsep yang dinyatakan dalam bentuk kata, sehingga bisa diungkapkan dalam bentuk himpunan, sehingga untuk yang dinalarkan dalam logika, proses pembuktiannya bisa melalui diagram himpunan, dan ini adalah salah satu pembuktian secara formal untuk diungkapkan secara sah dan tepat dengan penalaran tersebut. Ada juga beberapa ahli yang mengemukakan pendapat mereka berkaitan dengan pengertian logika. Ahli yang pertama adalah W. Posporojo Eka T. Gilarso. Beliau mengemukakan bahwa logika merupakan ilmu dan kecakapan menalar. Sedangkan Jane Hendrik mengemukakan bahwa logika adalah suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diatur lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Yang berikut adalah Sukadijo. Beliau mengemukakan bahwa logika adalah suatu metode atau teknik yang diciptakan untuk meneliti ketepatan menalar. Di dalam logika sendiri, ada yang dinamakan pernyataan tertutup dan pernyataan terbuka. Pernyataan tertutup adalah suatu pernyataan yang sudah memiliki nilai benar atau salah. Artinya, pernyataan ini sudah jelas bernilai benar atau sudah jelas bernilai salah. Misalnya, ibu saya adalah seorang perempuan. Pernyataan ini adalah pernyataan yang benar, karena memang ibu saya adalah seorang perempuan. Contoh yang kedua, ibu kota negara Indonesia adalah Yogyakarta. Pernyataan ini adalah jelas pernyataan yang salah. Mengapa demikian? Karena ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Yang kedua adalah pernyataan terbuka. Pernyataan terbuka adalah suatu pernyataan yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya karena adanya suatu peubah atau variabel. Artinya, pernyataan ini memiliki nilai kebenaran yang benar dan sekaligus salah. Misalnya, X tambah 3 sama dengan 5. Pernyataan ini bisa bernilai benar sekaligus bernilai salah. Pernyataan ini akan bernilai benar jika X sama dengan 2, dan pernyataan ini akan bernilai salah jika X sama dengan 1. Selanjutnya ada materi mengenai konjungsi dan disjungsi. Yang pertama, konjungsi. Konjungsi merupakan pernyataan majemuk yang dihubungkan dengan kata sambung dan dengan dilambangkan seperti huruf V terbalik. Pernyataan konjungsi hanya akan bernilai benar jika kedua pernyataan bernilai benar dan bernilai salah untuk kasus lainnya. Di sini ada 4 contoh. Yang pertama, es mengapung di air dan Jepang terletak di benua Asia. Es mengapung di air itu pernyataan bernilai benar, Jepang terletak di benua Asia juga pernyataan bernilai benar. Jadi benar dan benar itu menghasilkan nilai kebenaran yang benar. Kedua, 2 tambah 2 sama dengan 4 dan 15 adalah bilangan prima. 2 tambah 2 sama dengan 4 itu benar, 15 adalah bilangan prima itu salah.
Jadi benar dan salah itu menghasilkan nilai kebenaran yang salah. Selanjutnya, 7 lebih kecil dari 4 dan 3 tambah 5 sama dengan 8. 7 lebih kecil dari 4 itu salah, 3 tambah 5 sama dengan 8 itu benar. Jadi salah dan benar itu menghasilkan nilai kebenaran yang salah. Dan terakhir, Korea terletak di benua Eropa dan Medan terletak di Pulau Jawa. Korea terletak di benua Eropa itu salah, Medan terletak di Pulau Jawa juga salah. Jadi salah dan salah menghasilkan nilai kebenaran yang sama. Di sini ada tabel kebenaran pernyataan konjungsi. Jadi kalau konjungsi itu kita cukup berpatokan pada jika ada dua pernyataan, misal pernyataan P dan Q, itu kedua-duanya bernilai benar, maka nilai kebenaran dari pernyataan tersebut itu benar. Yang lain bernilai salah. Selanjutnya disjungsi. Disjungsi merupakan pernyataan majemuk yang dihubungkan dengan kata sambung atau dengan lambang seperti ini. Pernyataan konjungsi hanya akan bernilai salah jika kedua pernyataan bernilai salah dan bernilai benar untuk kasus lainnya. Ada 4 contoh juga. Yang pertama, es mengapung di air atau Jepang terletak di benua Asia. Es mengapung di air itu benar, Jepang terletak di benua Asia juga benar. Jadi benar atau benar itu menghasilkan nilai kebenaran yang benar. Yang kedua, 2 tambah 2 sama dengan 4 atau 9 adalah bilangan prima. 2 tambah 2 sama dengan 4 itu benar, 9 adalah bilangan prima itu salah. Jadi benar atau salah itu menghasilkan nilai kebenaran yang benar. Yang selanjutnya, 7 lebih kecil dari 4 atau 3 tambah 5 sama dengan 8. 7 lebih kecil dari 4 itu salah, 3 tambah 5 sama dengan 8 itu benar. Jadi salah atau benar itu menghasilkan nilai kebenaran yang benar. Yang terakhir, Surabaya ibu kota dari negara Republik Indonesia atau Yogyakarta terletak di Pulau Kalimantan. Surabaya itu bukan ibu kota negara Republik Indonesia, jadi salah. Lalu Yogyakarta terletak di Pulau Kalimantan itu juga salah. Jadi salah atau salah itu menghasilkan nilai kebenaran yang salah. Di sini juga ada tabel disjungsi. Sebaliknya dengan yang tadi konjungsi itu, kalau disjungsi kita punya dua pernyataan, misalnya pernyataan P dan Q itu, jika kedua-duanya bernilai salah, otomatis nilai kebenaran dari pernyataan tersebut itu salah. Yang lainnya benar. Oke, sekian dari saya. Materi selanjutnya implikasi. Implikasi merupakan dua pernyataan P dan Q yang dinyatakan dalam bentuk kalimat. Jika P maka Q. Ini dilambangkan dengan P anak panah ke Q, yaitu implikasi. Lalu tabelnya itu, jika pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua benar, maka implikasinya itu benar. Lalu jika pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah, maka implikasinya itu salah. Lalu seterusnya, jika pernyataan pertama salah, pernyataan kedua benar, maka implikasinya itu benar. Lalu jika pernyataan keempat pernyataan pertamanya salah, terus pernyataan keduanya salah, maka implikasinya benar. Contohnya seperti ini. P itu pernyataan pertama, Atta rajin belajar, maka pernyataan ini bernilai benar. Lalu pernyataan keduanya itu Atta lulus dengan nilai gemilang, pernyataan ini bernilai benar. Lalu jika diimplikasikan, jika Atta rajin belajar, maka Atta lulus dengan nilai gemilang. Ya ini, maksudnya ini. Pernyataan ini bernilai benar. Terus implikasi. Implikasi adalah pernyataan majemuk yang dinyatakan dalam bentuk kalimat jika dan hanya jika. Ini dinotasikan dengan seperti ini. Dibaca P jika dan hanya jika Q. Tabelnya itu seperti ini. Pernyataan pertama benar, pernyataan kedua benar, maka implikasinya itu benar. Lalu pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah, implikasinya salah. Terus pernyataan pertama salah, pernyataan kedua benar, maka implikasinya salah. Lalu pernyataan pertama salah, pernyataan kedua salah, implikasinya benar. Contohnya ini, pernyataan pertama kan 1 tambah 1 sama dengan 2, nah itu kan bernilai benar kan, 1 tambah 1 2. Lalu pernyataan kedua, 2 adalah bilangan ganjil, kan seharusnya 2 bilangan genap,
maka pernyataan ini bernilai salah. Lalu implikasinya itu jika 1 tambah 1 sama dengan 2 dan hanya jika 2 adalah bilangan ganjil. Pernyataan ini bernilai salah. Maksudnya seperti ini. B, S, implikasinya S. Seperti itu. Nah, ini kita punya hukum komutatif. Apa itu hukum komutatif? Sifat atau hukum komutatif itu sebuah sifat operasi hitung di mana terjadi pertukaran antara dua bilangan pada pernyataan majemuk atau konjungsi atau disjungsi. Nah, ini sifat ini kita bisa rumusin dengan P atau Q itu sama aja dengan Q atau P. P dan Q itu sama aja dengan Q dan P. Kita bisa buktiin dengan tabel kebenaran. Masih ingat kan bikin tabel kebenaran gimana? Itu ada 2. Berarti yang P itu kita pakai 2 pangkat 1, yang Q itu 2 pangkat 0. 2 pangkat 1 kan berarti 2 ya. Berarti perubahan setiap 2 kali. True, false, false. Dan untuk yang Q kan 2 pangkat 0. Berarti kan 1 perubahan setiap 1 kali. True, false. P atau Q, true atau true. True atau true kan masih kan true. Terus true atau false, true. False atau true, true. False atau false, false. Itu begitu juga dengan Q atau P. Sama aja kan nilainya tuh ya. True, false. Nah, sudah terbukti nih. Lalu ada hukum asosiatif, yaitu sifat operasi hitung terhadap 3 bilangan menggunakan pengelompokan 2 bilangan dengan tanda kurung, dan apabila pengelompokan ditukarkan hasil tetap sama. Dan ini berlaku ke gabungan bilangan yang menggunakan pernyataan majemuk yang sama antara konjungsi atau disjungsi. Jadi ini bisa kita rumuskan dengan dalam kurung P dan Q dan R itu sama aja P dan dalam kurung Q dan R. P atau Q di dalam kurung atau R itu sama aja dengan P atau dalam kurung Q atau R. Nah, kita juga bisa buktiin dengan tabel kebenaran. Nah, ini kan 3 sekarang ini. Berarti yang P itu 2 pangkat 2, 4. Setiap 4 kali itu terjadi perubahan. Q 2 pangkat 1 berarti 2. Berarti perubahan setiap 2 kali. Terus R 2 pangkat 0 setiap 1 kali. Nah, P dan Q, true dan true. Kalau dan kan berarti ada false, berarti hasilnya pasti false. Kan true, false, dan sebagainya. Terus Q dan R, true, ada false-nya false, dan sebagainya. Selanjutnya. Nah, kita lihat nih P dan Q dalam kurung ini dan R. Kita lihat P dan Q. R-nya mana? Nah, ini kan true dan true. Berarti true dan false. Berarti false. True ada false lagi, false, selanjutnya. Nah, P dan Q dan R. P dan Q dan R. True, false, dan sebagainya. Sama kan? Berarti sudah terbukti. Oke, di sini saya akan membahas hukum distributif dan hukum identitas. Yang pertama, hukum distributif. Hukum distributif atau biasa disebut juga dengan sifat distributif merupakan sifat operasi hitung dengan 2 operasi hitung yang berbeda. Salah satu operasi hitung berfungsi sebagai operasi penyebaran dan operasi lainnya digunakan untuk menyebarkan bilangan yang dikelompokkan dalam tanda kurung. Nah, di sini ada contohnya. Ada 2 soal. Soal yang pertama, P konjungsi dan Q konjungsi atau R. Dan hasilnya P konjungsi dan Q konjungsi atau P konjungsi dan R. Gimana sih caranya untuk mendapatkan hasil tersebut? Nah, itu caranya tinggal kita kalikan silang. P di sini variabel pertama P kita kalikan dengan Q. Jadi hasilnya P konjungsi dan Q.
Setelah itu yang kedua, P kita kalikan dengan R. Jadi hasilnya P konjungsi dan R. Kita hubungkan dengan konjungsi atau. Soal yang kedua juga sama, cuma bedanya di tandanya. Soal yang kedua sama, kita kalikan silang P, kita kalikan silang dengan Q. Jadi hasilnya P konjungsi atau Q. Kata penghubungnya kita pakai dan karena sudah tertera. Setelah itu P kita kalikan dengan R. Jadi hasilnya P konjungsi atau Q konjungsi dan P konjungsi atau R. Demikian. Nah, kita lanjut ke hukum identitas. Hukum identitas. Hukum identitas atau biasa disebut juga dengan sifat identitas merupakan sifat operasi ketika sebuah variabel awal dikonjungsikan dengan variabel berikutnya atau variabel lainnya, hasilnya sama seperti variabel awalnya tersebut. Contohnya seperti ini. Ada dua soal. Soal yang pertama, P konjungsi dan B. Nah, itu hasilnya tetap selalu variabel awalnya tersebut. Jadi, P konjungsi dan B sama dengan P. Dan juga soal yang kedua. Soal yang kedua juga sama, P konjungsi atau S sama dengan P. Jadi, begitulah hukum identitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hukum ikatan. Hukum ikatan sering juga disebut dengan hukum dominasi atau juga hukum nul. Dalam logika matematika, P dan T ekuivalen dengan P. Yang kedua, P atau F ekuivalen dengan P. Kita kembali pada contoh yang pertama. P dan T akan bernilai T jika kedua pernyataan bernilai benar. Artinya, T dan T akan bernilai benar. Tetapi jika T dan F, maka pasti akan bernilai salah. Dan contoh yang kedua, P atau F akan bernilai F jika kedua pernyataan bernilai salah. Misalnya, F atau F, maka kedua pernyataan itu pasti bernilai salah. Jika F atau T, maka kedua pernyataan itu pasti bernilai benar. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu hukum negasi. Hukum negasi adalah operasi matematika terhadap suatu pernyataan, baik itu tunggal maupun majemuk. Operasi negasi ini membalikkan nilai kebenaran dari suatu pernyataan. Misalnya jika P bernilai benar, maka negasinya adalah bernilai salah. Contohnya hukum negasi adalah sebagai berikut. Jika P dan negasi Q adalah bernilai salah, P atau negasi Q dan P atau negasi P bernilai benar. Lalu yang kedua adalah hukum negasi ganda. Negasi ganda adalah operasi sama seperti hukum negasi tadi. Hukum negasi ini membalikkan nilai suatu pernyataan. Tetapi di hukum negasi ganda ini nilai yang dibalikan itu dinegasikan lagi sehingga kembalikan nilai aslinya. Jadi contohnya adalah negasi P dalam kurung negasi P, maka itu nanti akan kembali lagi menjadi nilai P yang sebenarnya itu P. Lalu kita punya hukum idempoten. Apa itu hukum idempoten? Sifat atau hukum idempoten itu sebuah sifat operasi hitung yang menyatakan bahwa gabungan dari dua bilangan yang sama pasti menghasilkan bilangan itu sendiri. Nah, ini kita rumusin nih. P atau P itu hasilnya P. P dan P itu pasti hasilnya P. Kita bisa nyatain dengan tabel kebenaran ini gampang nih. True.
True atau true pasti true kan. False atau false, hasilnya false. Udah deh, gampang. Ya, saya di sini akan menjelaskan hukum De Morgan dalam logika profesional dan aljabar boolean. Hukum De Morgan adalah sepasang aturan transformasi yang keduanya merupakan aturan inferensi yang valid. Mereka diberi nama setelah Augustus De Morgan, seorang matematikawan Inggris abad ke-19. Aturan memungkinkan ekspresi konjungsi dan disjungsi murni dalam istilah satu sama lain melalui negasi. Aturan tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. Negasi dari disjungsi adalah konjungsi dari negasi, dan negasi dari konjungsi adalah disjungsi dari negasi. Sifat De Morgan. Berikut adalah beberapa sifat De Morgan. Yang pertama adalah negasi P atau Q sama dengan negasi P dan negasi Q. Lalu negasi P dan Q sama dengan negasi P atau negasi P. Selanjutnya adalah materi tentang hukum penyerapan. Hukum penyerapan sendiri contohnya adalah P dan dalam kurung P lagi. Kemudian adalah argumen yang menyatakan bahwa jika pernyataan satu berimplikasi dengan pernyataan dua bernilai benar dan pernyataan dua bernilai benar, maka pernyataan dua dianggap menjadi kesimpulan. Modus ponens contohnya adalah premis 1 P berimplikasi dengan Q dan premis 2-nya adalah Q, jadi kesimpulannya adalah Q. Contohnya premis 1, jika listrik mati maka lampu tidak menyala. Premis 2, listrik mati, jadi yang diambil kesimpulannya adalah lampu tidak. Saya akan membahas tentang modus tollens. Modus tollens merupakan penarikan kesimpulan dari dua premis. Premis pertama merupakan implikasi dari pernyataan majemuk, sementara premis kedua merupakan negasi dari pernyataan tunggal. Berikut ini adalah argumen dari modus tollens. Premis pertama, P implikasi Q. Premis 2, negasi Q. Kesimpulannya negasi P. Untuk membuktikan apakah argumen ini valid, bisa dengan menggunakan tabel kebenaran. Untuk mengecek apakah suatu argumen merupakan kalimat yang valid, dapat dilakukan langkah berikut. 1. Buat tabel yang menunjukkan nilai kebenaran untuk semua hipotesa dan kesimpulan. 2. Carilah baris kritis, yaitu baris di mana semua hipotesa bernilai benar. Kita dapatkan semua hipotesa yang bernilai benar ada di baris keempat. Jadi ini adalah baris kritisnya. Tapi kita harus menentukan 3. Dalam baris kritis tersebut, jika semua nilai kesimpulan benar, maka argumen itu valid. Jika di antara baris kritis tersebut ada baris dengan nilai kesimpulan yang salah, maka argumen tersebut invalid. Kita dapat lihat kesimpulannya adalah negasi P, dan negasi P di sini bernilai benar, sehingga bisa dibuktikan bahwa argumen modus tollens ini valid. Contoh modus tollens, premis 1, jika Andi belajar dengan rajin, maka Andi akan lulus. Premis 2, Andi tidak lulus. Kesimpulannya adalah negasi P, Andi tidak belajar dengan rajin. Kemudian modus silogisme merupakan penarikan kesimpulan dari dua premis. Premis pertama dan kedua adalah implikasi dari pernyataan majemuk. Ini adalah argumen dari modus silogisme. Premis pertama P implikasi Q, premis 2 Q implikasi R. Kesimpulannya P implikasi R. Untuk membuktikan apakah argumen ini valid, bisa dengan cara yang sama sebelumnya dengan tabel kebenaran. Kita tentukan baris kritisnya dengan kesimpulan bernilai benar. Kita dapatkan di baris pertama, baris kelima, baris ketujuh, dan baris ke-8 merupakan baris kritis, sehingga dapat dibuktikan bahwa argumen ini valid. Contoh modus silogisme, premis 1, jika langit mendung, maka hujan akan turun. Premis 2, jika hujan akan turun, maka Andi membawa payung. Kesimpulannya, jika langit mendung, maka Andi membawa payung.